Girl A menutup mata Sato Mimitare menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya mengambil sesuatu di dalam hoodie yang ia kenakan. Yang dia ambil adalah pisau cutter. Lalu seketika itu langsung menggorok leher temannya tersebut menggunakan cutter yang sudah ia siapkan. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga tetap semangat menjalani hari yang berliku ini. Di video kali ini aku mau ngebahas tentang kisah pembunuhan yang terjadi di Jepang pada tahun 2004. Yang membuat hal ini menarik untuk dibahas adalah pembunuhnya ini masih berusia 11 tahun pada waktu itu dan dia duduk di kelas 5 sekolah dasar di Sasebo Okubo, Jepang. Berita ini sangat viral sampai banyak memes tentang Nevada-tan ini. Banyak juga orang yang menirukan dirinya melalui cosplayer yang ditampilkan oleh beberapa remaja-remaja di Jepang. Penasaran dengan kisahnya? So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita bahas tentang Nevada-tan, si pembunuh cilik. Dalam kasus ini, sulit banget untuk menemukan biografi asli dari Nevada-tan. Udah berbagai cara aku lakuin, udah ubek-ubek internet juga, tapi susah banget untuk nemuin nama asli dari Nevada-tan. Ternyata hal ini tuh sudah dirahasiakan oleh kepolisian di Jepang. Memang aturannya adalah untuk pembunuh di bawah umur, mereka memang merahasiakan nama asli dari pembunuh tersebut. Jadi kita sebut saja Nevada-tan sebagai Girl A, yang memang nama ini sudah ditentukan oleh kepolisian yang bertugas dalam kasus tersebut. Oke, langsung aja kita masuk ke kronologi. Suatu hari pada tanggal 1 Juni 2004, kegiatan belajar mengajar berjalan seperti biasanya di SD Okubo, Sasebo, Jepang. Hingga waktu istirahat tiba, para siswa pun menikmati perbekalannya masing-masing. Nah, pada saat itu, Girl A ini tidak menikmati perbekalannya. Dia malah mengajak temannya, Sato Mimitare, untuk pergi bermain di kelas yang sepi. Jadi mereka berdua ini sengaja pergi ke kelas lain yang sepi dan hanya ada mereka berdua di sana. Beberapa menit berlalu, guru ini tidak menyadari bahwa dia kehilangan dua muridnya tersebut. Akhirnya setengah jam kemudian, Girl A datang kembali ke kelas ini dan menghampiri gurunya dengan hoodie yang banyak bercak darah. Melihat hal ini, tentunya guru sangat khawatir dan juga panik gitu. Kemudian guru pun langsung bertanya kepada si Girl A, "Nak, apa yang terjadi dengan kamu? Darah siapa ini?" Girl A itu hanya mengatakan, "Ini bukan darahku, Bu." Lalu gurunya pun bertanya kembali, "Di mana Sato Mimitare? Di mana temanmu?" Dia hanya menunjuk ke kelas yang sebelumnya mereka datangi. Seketika itu guru pun panik lalu berlari dan menuju kelas yang dimaksud oleh Girl A. Di sana guru pun hanya bisa terpaku, terdiam karena dirinya melihat tubuh Sato Mimitare yang sudah tergeletak terbujur kaku bersimbangan darah. Seketika itu guru pun langsung menelpon polisi untuk menginvestigasi kejadian ini. Setelah itu datanglah polisi lalu membawa Girl A ke kantor polisi. Hal ini dilakukan bukan berarti polisi ini langsung menuduh Girl A. Ini dikarenakan orang terakhir yang bersama Sato Mimitare adalah Girl A ini. Sesampainya di kantor polisi, Girl A hanya bisa menangis dan sepertinya dia ini memang takut. Ya, namanya juga anak kecil. Anak kecil dibawa ke kantor polisi tentu dia takut dong. Tapi anehnya dia ini mengatakan, "Yang aku lakuin ini salah kah? Maafkan aku, maafkan aku." Dia selalu mengatakan itu. Dia gugup dan polisi pun mengerti dengan keadaan ini. Dia berusaha membujuk si Girl A dengan memberikannya beberapa snack, ya agar dia tidak gugup dan menangis. Ya namanya juga anak-anak ya kan. Setelah itu dia tetap gugup dan polisi pun terus menanyai beberapa pertanyaan. Tapi Girl A pun hanya menjawab, "Yang aku lakuin ini salah kah? Maafkan aku, maafkan aku." Nah, di sini polisi mengambil kesimpulan bahwa Girl A lah pelakunya. Dan memang benar dia mengakui atas kelakuannya tersebut. Polisi kemudian bertanya lagi, "Apa motifnya? Kenapa kamu membunuh temanmu sendiri?" Girl A tidak mau mengakui, Girl A tidak mau menjawab dan dia hanya diam saja. Polisi pun terus-menerus bertanya hal yang sama, "Motifnya apa? Kenapa kamu melakukan ini?" Dan akhirnya Girl A pun menjawab pertanyaan dari polisi. Dia bilang, "Aku melakukan ini karena Sato Mimitare terus membuliku dengan kata gendut ataupun dia bilang gudi." Nah, gudi ini kalau di bahasa Indonesia kan ya kayaknya seperti gembul gitu, gembrot dan lain-lain lah. Pokoknya
istilah ejekan untuk orang yang gendut. Nah, ternyata hal inilah yang membuat Girl A tega membunuh temannya tersebut. Terdengar sangat konyol memang. Hanya karena dibully, hanya karena diejek gendut, dia bisa melakukan hal sekeji ini. Tapi harus kalian tahu, kita harus memaklumi bahwa wanita itu sangat sensitif dengan kata gendut. Kalian harus tahu ya. Apalagi di Jepang, standar kecantikan di sana itu ya kurus. Bahkan orang yang kita lihat sebenarnya sudah kurus, mereka malah ingin kurus lagi gitu. Standar kecantikan di berbagai negara itu beda-beda ya kan. Bahkan ada juga di negara lain, kalau nggak salah di bagian Afrika, Mongolia atau apa gitu ya, standar kegantengan di sana malah mempunyai perut yang sangat gendut. Nah, diketahui bahwa si Girl A ini mempunyai suatu blog di internet dan dia itu sering menulis beberapa kisahnya di sana. Ternyata Satomi Mitara ini selalu mengomentarinya dengan ejekan dan bulian. Hal inilah yang memotivasi ataupun membuat Girl A ini menjadi dendam dan merencanakan pembunuhan ini. Nah, padahal ya kalau kita lihat dari foto-foto yang beredar dari kebersamaan mereka, sebenarnya si Girl A ini lebih kurus loh daripada Satomi Mitara. Sebenarnya Satomi Mitara ini lebih berisi dibandingkan si Girl A. Tapi nggak tahu kenapa ya yang aku bilang tadi, bahwa setiap wanita itu sangat sensitif dengan kata-kata gendut. Ya, kita pahami itu ya. Nah, lalu kenapa sih si Girl A ini dijuluki dengan Nevadatan? Jadi gini, pada waktu itu dia ini menggunakan hoodie bertuliskan Nevada. Lalu kata Tan ini adalah plesetan dari kata Chan, yaitu dimana Chan ini suatu panggilan imut yang diberikan kepada anak-anak, ya seperti Chibimaruko-chan, Shin-chan gitu kan, dan lain-lain. Tapi diplesetkan dengan kata Tan. Ya sepertinya ini lebih ke imut lagi. Ya, mengingat si Girl A ini memang masih imut dan menarik. Tapi di belakang itu semua ternyata dia sang sadis ya. Julukan Nevadatan ini diberikan oleh forum internet yang ada di sana bernama 2channel dan membuat Nevadatan ini menjadi viral. Saking viralnya ya, banyak banget orang-orang yang membuat memes tentang Nevadatan. Dan ada juga orang-orang di sana membuat cosplayer tentang si Nevadatan ini. Sebenarnya banyak pro kontra tentang apa yang dilakukan si Nevadatan ya. Ada juga orang-orang yang mendukung kegiatan Nevadatan. Mereka ini mengatakan bahwa pelaku pembulian ini wajib untuk diberi pelajaran. Tapi ada juga sebagian orang lain yang menyayangkan hal ini terjadi. Kenapa dia bisa melakukan hal sadis ini? Kalian tahu apa yang dilakukan oleh Girl A kepada temannya Satomi Mitara? Jadi ceritanya gini, pada jam makan siang, Girl A ini tidak menikmati perbekalannya. Dia malah mengajak temannya, Satomi Mitara, untuk pergi bermain ke kelas yang sangat sepi dan hanya ada mereka berdua di dalam sana. Girl A ini mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan beberapa permainan yang sangat menarik kepada temannya ini, Satomi Mitara. Jadi sesampainya di kelas itu, Girl A ini mempersilahkan Satomi Mitara duduk di sebuah kursi yang telah ia siapkan. Karena Satomi Mitara ini percaya dengan temannya tersebut, jadi dia menuruti apa yang dikatakan oleh Girl A. Pada waktu Satomi Mitara ini duduk di kursi, Girl A pun berdiri di belakang Satomi Mitara. Setelah itu, Girl A menutup mata Satomi Mitara menggunakan tangan kirinya, dan tangan kanannya mengambil sesuatu di dalam hoodie yang ia kenakan. Yang dia ambil adalah pisau cutter. Lalu seketika itu langsung menggorok leher temannya tersebut menggunakan cutter yang sudah ia siapkan. Ini sadis sekali ya. Seketika itu darah ini bercucuran dan mengenai hoodie yang Girl A kenakan. Pasca kasus Nevadatan. Nah, setahun setelah terjadinya kasus ini, tepatnya pada tanggal 18 Maret 2005, Sekolah Dasar Okubo pun memberikan sertifikat kelulusan kepada Satomi Mitara yang diwakilkan oleh ayahnya sendiri bernama Kyoji Mitara. Selama acara itu berlangsung, wali kelasnya Satomi Mitara memegang foto dari Satomi Mitara dan menaruhnya di atas kursi berjejeran dengan siswa yang pada waktu itu lulus. Sekolah itu juga tetap memberikan sertifikat kelulusan kepada pelaku, yaitu Girl A, karena hal ini itu diperlukan agar si Girl A ataupun pelaku ini dapat melanjutkan ke pendidikan selanjutnya, dan agar
si pelaku ini dapat menjalankan kehidupan yang normal lagi dan bermasyarakat setelah menerima hukuman. Akhirnya Nevada Tan ini menerima hukuman selama 9 tahun penjara akibat kelakuannya, dan di tahun 2013 dia dibebaskan. Pada saat itu dia berumur 20 tahun. Media-media di Jepang juga merahasiakan nama asli dari Nevada Tan agar dia juga dapat menjalani kehidupannya normal kembali setelah menerima hukuman. Saring tayangan untuk anak-anak. Setelah penyelidikan lebih dalam lagi oleh kepolisian, ternyata tindakan Nevada Tan ini dipengaruhi oleh beberapa kebiasaan buruk yang ia lakukan sebelumnya. Seperti yang kita ketahui bahwa anak-anak ini adalah seorang imitator ulung, di mana ia dapat menyerap dan meniru apapun yang ia lihat dan dengarkan. Teman-teman tahu apa yang dilakukan? Ternyata dia ini sering membaca novel kontroversial berjudul Battle Royale dan menonton live actionnya. Harusnya kalian tahu Battle Royale ya, suatu film yang mengisahkan tentang para siswa SMA yang saling bunuh-membunuh pada waktu itu. Dan film ini tuh mirip sekali dengan The Hunger Games. Bukan rahasia umum lagi lah. Seperti yang kita ketahui, film Hunger Games ini sangat terkenal sekali pada waktu itu ya. Dan sebenarnya sebelum Hunger Games ini lebih dulu Battle Royale yang hadir gitu. Pokoknya sadis banget lah film ini. Selain itu, dia juga sering mengakses salah satu situs yang sangat menyeramkan, yaitu situs Deep Web. Di sana dia menyukai tayangan dari Red Room. Jadi teman-teman yang belum tahu tentang Red Room ini adalah semacam situs live streaming yang menampilkan beberapa eksperimen penyiksaan terhadap manusia dan dilakukan secara live. Jadi di video itu kalian akan dipertontonkan beberapa penyiksaan yang sangat kejam yang dilakukan oleh Algojo. Oke? Jadi di video itu ada 2 orang, satu Algojo, satu lagi orang yang dijadikan eksperimen. Jadi Algojo ini akan melakukan apapun yang kalian perintahkan. Jadi penonton ini dapat memberikan live chat berupa saran-saran apa yang akan dilakukan gitu. Contoh misalkan gampar dia gitu kan, gampar dia, sayat dia, ataupun hal yang paling kejam lah gitu. Dan ini sangat digemari oleh si Girl A. Parahnya lagi, untuk penonton-penonton yang bisa memberikan bayaran lebih, penonton ini dapat berkuasa dan dapat juga diundang untuk menjadi Algojo. Nah biasanya pembayaran ini menggunakan Bitcoin. Itulah tadi sekilas tentang Red Room ya. Di sini aku nggak mau banyak membahas tentang Red Room karena ini tentang si Nevada Tan ya. Nah kalau kalian penasaran dengan Red Room ataupun Deep Web, aku akan bahas di video selanjutnya. Nah itulah tadi cerita tentang Nevada Tan, si pembunuh cilik dari Jepang yang sangat sadis. Dari cerita ini kita bisa belajar sesuatu ya, bahwa untuk tontonan anak-anak itu harus kita batasi dan harus di bawah pengawasan orang tua. Dan seperti yang aku bilang tadi, anak-anak ini adalah seorang imitator ulung. Dia ini dapat menyerap, menirukan apapun yang ia tonton dan dengar. Jadi kalau bisa kita harus memberikan beberapa tontonan yang sangat baik agar dia juga menirukan kebaikan dari sana. Dan kalau bisa kita hindari hal-hal buruk dari anak-anak ini. Pelajaran kedua yang bisa kita ambil adalah berhentilah membuli seseorang. Kita nggak tahu seberapa sakitnya korban bullying. Kita hanya mengatakan bahwa ini hanya bercanda, bullying ini hanya bercanda, seru-seruan aja gitu. Tapi kita nggak pernah berpikir apa yang dirasakan oleh korban. Mungkin di depan kita dia merasa baik-baik aja, di depan kita dia menunjukkan hal-hal yang biasa aja, tapi di belakang kita nggak tahu kalau dia menyimpan suatu dendam ataupun trauma yang mendalam. Harus kita sadari bahwa efek bullying ini bisa memiliki trauma yang mendalam dan berkepanjangan. Gak hanya hari ini aja, kadang-kadang bisa sampai 10 tahun, 20 tahun kemudian gitu. Bahkan sampai dewasa, korban bullying juga masih mempunyai traumatik. Dan di kasus yang paling parah, mereka ini dapat melakukan bunuh diri ataupun mereka ini tidak akan percaya diri untuk menjalani hidup. Dan kasus terparahnya ya seperti Nevada Tan ini, dia merasa dendam dan akan melakukan hal yang sangat keji. Oke, mungkin itu aja video kali ini. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga kita dapat mengambil pelajaran dari kisah ini ya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe agar aku semangat untuk upload video-video baru. Thanks for watching and see you in the next video. Bye.